Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ayyuhal ikhwah, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'ati faqad fazza man ittaqa. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, masih kita diberikan nikmat, terutama nikmat kesempatan dan kesehatan. Dua nikmat itu senantiasa kita nikmati, kemudian kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah menjadikan kita bukan orang-orang yang lalai, karena dua nikmat ini, kesehatan dan kesempatan, banyak sekali orang yang menjadikan mereka lalai. Nah, kita memanfaatkan, menggunakan untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dua nikmat ini kita layak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena waktu yang begitu bernilai ditambah dengan nikmat sehat dan kesempatan kita gunakan untuk takarub kepada Allah. Maka bolehlah kita berharap Allah menerima syukur kita, menerima ibadah kita, dan kita juga berharap diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan tentu saja siapa saja yang terus tegak mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Jemaah yang berbahagia, kita langsung saja hari ini giliran akidah Thahawiyah sebagai kitab rujukan bagi para ulama, karena akidah Thahawiyah adalah kitab akidah yang pertama kali ditulis dari kalangan atba'ut tabi'in. Nah, kita sudah sampai kepada bab terakhir dari rukun iman kepada Allah, yaitu masalah takfir muayyan. Kemudian kalau nanti sempat kita tuntaskan sampai kufrun duna kufrin. Menyimak bab sebelumnya dari masalah
pembahasan masalah takfir ini, dapatlah disimpulkan bahwa ulama Ahlussunnah memiliki jalan pertengahan. Jalan pertengahan dari Khawarij dan dari Murji'ah. Khawarij tidak ada kamus bagi orang beriman berbuat maksiat. Setiap berbuat maksiat bagi Khawarij adalah kekafiran. Sementara sebaliknya Murji'ah tidak ada yang bisa dikatakan berbuat maksiat, bahkan dengan perbuatannya orang itu tetap beriman, dengan perbuatan maksiatnya tetap orang beriman. Nah, jadi dua kutub, yang utara, yang selatan, boleh dikatakan begitu, maka Ahlussunnah ada di tengah-tengah. Mulai daripada iman yazidu wa yanqus, iman bertambah dan berkurang. Iman selagi tidak menolak ketentuan Allah, maka dia tetap beriman. Seorang yang tidak berbuat amal soleh, selagi mereka tetap meyakini, maka disebut orang beriman. Orang beriman yang bermaksiat, ketentuan akhiratnya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dimaafkan, maka dia dimasukkan surga. Apabila tidak dimaafkan kesalahan-kesalahannya, maka layak dibalas di neraka sesudahnya mereka masuk ke dalam surga dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalah takfir muayyan juga tidak lepas daripada sikap Ahlussunnah wal Jamaah yang berbeda dengan dua kelompok tadi. Masalah takfirul muayyan itu apa maksudnya? Yang dimaksud masalah takfir muayyan, arti yang literalnya adalah mengkafirkan orang tertentu. Orang tertentu dikafirkan, misalnya ada yang berkata sesuatu yang membuat perkataannya kufur, dikatakan oleh si A kafir. Atau si B kafir, padahal dia masih hidup. Itu terlarang di dalam Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Mengkafirkan orang sebelum meninggal dunia terlarang. Apalagi orang itu beriman karena perbuatan-perbuatan tertentu. Jangankan perbuatan yang khilaf, perbuatan yang kemungkaran, pelanggaran sebagai kemungkaran dia tidak kerjakan misalnya, itu merupakan kewajiban atau larangan yang dilarang oleh Allah dia kerjakan, maka belum tentu orangnya itu mendapatkan dilabeli oleh pihak lain sebagai kafir. Maka ini penting. Diterangkan dari Abu Yusuf rahimahullah. Abu Yusuf adalah muridnya Imam Tahawi. Anahu qala nadhartu Aba Hanifah. Aku memperhatikan pendapat Abu Hanifah mudah lama sekali. Hatta ittafaqa ra'yahu, sehingga pendapatku sesuai dengan pendapat dia.
Apa pendapat dia? Anna man qala bi khalaqil Qur'an fahuwa kafir. Bahwasanya siapa, Abu Hanifah berpendapat, siapa yang membaca siapa yang mengatakan bahwa Al-Qur'an sebagai makhluk, maka dia kafir. Quran sebagai makhluk kafir. Itu Abu Hanifah berpendapat begitu, tapi Abu Yusuf baru merujuk setuju dengan pendapat itu, lama sekali dia berpikir. Nah, itu umum. Sebagaimana kita tahu pendapat Abu Hanifah, Imam Ahmad. Imam Ahmad juga berkata begitu, bahkan sangat terkenal di dalam pembelaan sunnahnya, ya. Karena Imam Ahmad dihadapkan pada khalifah, ya. Khalifah Al-Ma'mun. Dikatakan Imam Ahmad, apakah kamu mengatakan, ya, apakah kamu tidak mengakui bahwa Quran itu makhluk ciptaan Imam Ahmad? Di hadapannya banyak manusia, menanti-nanti jawaban. Kalau jawabannya mengatakan Quran sebagaimana dikatakan Al-Ma'mun, maka masyarakat menjadi selamat, karena dihadapkan kepada todongan senjata dari Khalifah Al-Ma'mun. Kemudian sang khalifah terpengaruh pendapat kaum Syiah. Nah, dikatakan bagaimana pendapat Al-Ma'mun? Apakah dia kamu kafirkan? Maka Abu Hanifah menjawab dengan tegas, man qala annal Qur'an makhluk fahuwa kafir. Barang siapa yang berkata bahwa Quran adalah makhluk, maka dia kafir. Nah, ini dari pernyataan ini mengandung pelajaran. Dia tidak mengatakan, iya, sang khalifah kafir. Itu namanya muayyan. Sang khalifah kafir. Khalifah Ma'mun, dia telah kafir karena dia telah mengatakan Quran itu makhluk. Tapi Imam Ahmad berkata umum, annahu man qala bi khalaqil Quran fahuwa kafir. Barang siapa yang berkata bahwa Quran adalah makhluk, maka kafir. Ya, beda ya. Barang siapa itu tidak menunjuk kepada orang. Barang siapa mengatakan Quran itu makhluk, maka kafir. Tapi kalau ada orang yang berkata, misalnya si fulan berkata Quran itu makhluk, nanti dulu, karena kita menunjuk ke orang. Nah, ini kafir mayan. Terus dibedakan, apakah dia alim mujtahid yang mengatakan itu atau orang awam. Nah, dalam pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah berbeda mensikapi antara mujtahid, orang awam yang berkata, yang mujtahid tentu dengan ilmu, yang awam tentu tidak dengan ilmu. Maka man qala bi khalaqil Quran fahuwa kafir. Wa amma syakhsul muayyan idza qila hal tashhaduna annahu min ahli al-wa'id wa annahu kafir. Nah, itu pendapat yang berarti umum.
Tetapi orang tertentu, syakhsul muayyan, ya, kalau dikatakan hal tashhadu min ahlil annahu min ahlil wa'id wa annahu kafir, apakah kamu bersaksi bahwa dia termasuk ahlul wa'id, orang yang mendapat ancaman, dan dia termasuk orang kafir? Fahada la nashhadu alaihi illa bi amrin tajuzu ma'as syahada. Kita tidak mengatakan dia termasuk yang seperti itu, masuk kafir, kecuali dengan alasan yang membenarkan adanya persaksian. Maka jamaah yang berbahagia, keberadaan orang yang mujtahid dengan orang awam berbeda. Begitu juga siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada perintahnya dari Nabi, misalnya perbuatan bid'ah, kita bedakan antara orang-orang alim dengan orang-orang awam. Begitu ketentuan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau pelaku bid'ah dengan ahlul bid'ah berbeda, ini istilah dari Nabi SAW. Ahlul ahwa, atau ahlul bid'ah dengan orang awam berbeda. Yang dikatakan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar wa kullu dolalatin finnar, itu kan umum. Kalau menunjuk kepada seorang tertentu, itu Ahlus Sunnah tidak menerapkan kaidahnya kecuali dengan melihat, apalagi orang awam. Nah, jadi kalau yang mengerjakan bid'ah, dia alim, dia mengerti mana yang sunnah, mana yang bid'ah, tapi dia kerjakan bid'ah dan dia banyak pengikutnya, berbeda hukumnya dengan orang awam. Orang yang berilmu, apalagi sampai mujtahid, dengan ketentuan dia banyak orang ikuti, jadi dia mengerjakan bid'ah, berarti dia mendakwakan bid'ah. Nah, ini yang termasuk oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut Rasulullah dikecam. Bahkan yang kalau yang bid'ahnya dalam perkara akidah masuk kategori illa wahidah. Umat Islam terpecah jadi 73 kecuali satu yang selamat. Maka itu ahlul bid'ah, betul-betul ahlul bid'ah, karena dia mengerti yang sunnah mana, yang bid'ah mana, mengetahui dalil, tetapi dia menerapkan, menjelaskan, mengamalkan ketentuan bid'ah, tidak mengambil sunnahnya. Itu termasuk ahlul bid'ah, karena dia mujtahid, karena dia alim. Tapi kalau orang yang ikut-ikutan dikatakan bukan ahlul bid'ah, maka istilahnya adalah ahlul bid'ah, dan ada pelaku bid'ah. Ya, ketentuannya begitu Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini ada hadis dari Rasulullah. Disebutkan hadis riwayat Abu Daud di dalam sunannya, di dalam kitab adab. Kitab adab
babun nahyu anil baghi. Wa dzukira fihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar, kana rajulani fi bani Israil mutawaqiin fakana ahaduhuma bidanbin wal akhar mujtahid fil ibadah. Adalah dua orang dari Bani Israel bersaudara. Yang satu adalah pendosa, yang satunya lagi adalah mujtahid dalam ibadah. Ya. Satunya pendosa, satunya ahli ibadah, bahkan berilmu. Fakana la yajalul mustahid yarul akhar ala dambi. Adalah senantiasa yang ahli ibadah mujtahid melihat saudaranya itu penuh dengan dosa. Fayaqul, dia berkata, berhentilah, uksur, berhentilah. Kemudian didapatinya pada suatu hari berbuat dosa. Kemudian yang mujtahid berkata lagi menasihati, berhentilah, uksur. Kata saudaranya yang berdosa, biarkanlah aku, khalini Rabbi, biarlah aku, ini urusanku kepada Tuhanku, ini urusanku kepada Tuhanku. Abu ista alayya raqiban, apakah engkau dibangkitkan untuk mengawasi aku? Kata saudaranya yang berdosa, pendosa. Maka yang mujtahid dalam ibadah, faqala wallahi, demi Allah, la yaghfir lak, tidak akan engkau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Au la yadkhulakal jannah, atau engkau tidak akan masuk surga. Kemudian faqubidu arwahuhuma fajtama'a inda rabbil alamin. Kemudian singkat cerita, keduanya meninggal dunia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman kepada mujtahid dalam ibadah, akunta bi aliman au kunta ala ma fi yadayya qadiran. Apakah, kemudian berkata Allah kepada si pendosa, idhab fadkhulil jannah birahmati. Allah berfirman kepada pendosa, pergilah kamu dan masuk surga dengan rahmatku. Kemudian Allah berkata kepada yang ahli ibadah, idhabu ila fihi ila nar, idhabu bihi ila nar. Kemudian kepada malaikat, bawalah dia ke dalam neraka. Nah, si pendosa
masuk surga, ya. Yang ahli ibadah masuk neraka. Kemudian dikomentari oleh Abu Hurairah, walladzi nafsi biyadi la takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa akhirah. Demi jiwaku yang berada di genggamannya, sungguh ucapan dengan satu kalimat yang membawa konsekuensi dunia dan akhiratnya. Nah, apa yang menyebabkan ahli ibadah dimasukkan ke neraka dan yang ahli maksiat dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala? Tadi kita sudah terangkan, kalau pendosa ya dalam keadaan iman tapi berdosa, itu nasibnya terserah Allah. Kalau diampuni masuk surga, kalau tidak diampuni masuk neraka dulu. Itu keputusan Allah berdasarkan ketentuan yang mengajarkan orang tetap beriman meskipun dia berdosa, atau beriman masih berbuat dosa. Nah, dosanya tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang ahli ibadah, karena dia seolah mengambil hak Allah Subhanahu wa taala, itu berkuasa atas makhluk, mengatakan kamu tidak akan diampuni. Nah, siapa orang belum meninggal sudah divonis oleh kita, oleh orang yang alim ini, dia pasti gak masuk surga. Tidak boleh memastikan orang surga atau neraka kalau meninggal dalam keadaan Islam, kecuali orang kafir. Orang kafir kan sudah jelas. Ya. Orang kafir wala yamutuna wa hum kufar. Kalau orang Islam, maka ketentuannya nanti terserah Allah. Tidak boleh kita memastikan oh masuk surga, nggak boleh. Apalagi memastikan oh masuk neraka ini. Nah, harapannya kita kalau nyolatin jenazah, mudah-mudahan diampuni oleh Allah, masuk surga. Itu harapannya, harapan kita. Memang kita harus berdoa yang baik-baik kepada sesama muslim. Tetapi kalau dia muslim tapi meninggal penuh dengan dosa, kita tidak boleh mengatakan masuk neraka, nggak boleh. Terus ucapannya lagi, wali anna syahsil muayyan yumkinu ayyakuna mustahidan muhti'an maghfuran lahu. Kenapa kita tidak boleh mengatakan orang tertentu kafir atau masuk neraka? Karena orang-orang tertentu mungkin dia menjadi mustahid yang keliru, tetapi dapat ampunan Allah. Atau ayyakuna mimman lam yaghlughu ma wara'a dzalika nusus, atau dia belum dapat dalil yang berpendapat lain, dia istilahnya tidak tahu atau belum tahu dalil yang lain, maka dia ngamalkan ini saja. Wa yumkin ayyakuna lahu imanan 'azim wa hasanat aujabat lahu rahmatun, atau dia orang yang mempunyai iman yang besar dan punya hasanat
yang mewajibkan dia mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana keterangan hadis, idza mitu fashaquni thumma daruni thumma ghufira lahu li khasyatihi. Kalau aku meninggal dan aku punya hak, kemudian memberi ujur kepadaku, lalu Allah mengampuniku karena ketakutanku, karena takutku kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita dalam mensikapi orang tertentu punya argumentasi berdasarkan akidah yang diuraikan oleh akidah Tahawiyah ini. Ya, di dalam kitab kita Al-Quran ada sekelompok manusia yang menjadi kafir, musyrik, dan ahli kitab. Ada orang yang tidak mengikrarkan syahadat. Sekelompok ada orang yang mukmin batinan wa zahiran. Ada kelompok yang mengikrarkan secara zahir dan batin. Jadi ada kafir dari kalangan musyrikin dan ahlul kitab. Ada orang yang tidak mengikrarkan syahadat. Itu banyak sekali manusia di luar Islam, di luar ahlul kitab, di luar musyrikun. Ada lagi orang mukmin yang batin, lahir dan batin, dan ada yang mengucapkan lahir dan batin. Wa hadhi min aqsamus thalatha mazkurah fi awal suratul Baqarah. Sifat-sifat ini tertera di dalam awal-awal surat Al-Baqarah. Wa kullu man thabata lahu annahu kafir fi nafsil amr wa kana muqiran bi syahadatain fa innahu la yakunu illa zindiqan wa zindiq wal munafiq. Ada yang mukmin, ada yang kafir, ada orang yang mengaku Islam tapi hanya mengucapkan mengikrarkan syahadat tetapi hatinya mendustakan. Itulah kaum zindiq. Kaum zindiq hatinya mengingkari tetapi ucapannya mengikrarkan. Orang zindiq adalah orang munafik. Orang zindiq adalah orang munafik. Ya, kita lanjutkan. Berikutnya adalah ketentuan khoto'a man kaffara kulla man qala qaulan mubtadi'an. Keliru barang siapa yang mengkafirkan setiap orang yang berkata ucapan bid'ah. Keliru orang yang mengkafirkan setiap orang berkata ucapan bid'ah. Ada kelompok yang mengkafirkan orang karena ucapannya, termasuk ucapannya bid'ah.
keliru itu. Imam Thahawi mengucapkan banyak ucapan-ucapan sahabat yang kalau ditilik tidak berasal dari Rasulullah. Apalagi ucapan-ucapan orang yang datang kemudian, tabi'in, atba'u tabi'in, tetapi mereka tidak dikafirkan. Jadi khata'a man kaffara kullu man qala qaulan mubtadi'an. Inna man kaffara kulla man qala qaul mubtadi' fil batin yaljimuhu ayu kafiru aqwaman laisu fil batin al munafiqin bal hum fil batin tuhibbuna Allah wa rasulah wa yu'minuna billahi wa rasuli wa in kanu muzlibin. Keliru orang yang mengucapkan, orang yang mengkafirkan setiap orang yang mengucapkan ucapan bid'ah di dalam batin, ya, yaljimuhu ayu kafiru aqwaman, lebih lagi mengkafirkan kaum laisu fil batin, sebagai munafik dan beriman kepada Allah dan Rasulnya sekalipun mereka berdosa. Nah, ini sudah banyak kita kaji. Dalam sebuah hadis untuk menggambarkan urusan batin kita tidak tahu. Kita tidak tahu urusan batin dan kita tidak disuruh menyelidiki urusan batin seseorang. Kita menilainya yang zahir, yang nampak. Dia muslim, ya muslim, dia muslim. Salat ya salat. Kita tidak tahu, kita nahkumu bidzahir. Rasulullah berkata dari hadis Bukhari, Sahih Bukhari, dari Aslam Maula Umar, dari Aslam Maula Umar radhiyallahu, dari Umar, anna rajulan kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana ismuhu Abdullah, namanya adalah Abdullah. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi dari hadis Sahih Bukhari dari Aslam maulanya Umar radhiyallahu. Berkata Umar, anna rajulan kana ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Abdullah. Kemudian dipanggil dengan panggilan himar. Itu membuat Rasulullah tertawa dengan dipanggil oleh rekan-rekannya dengan panggilan himar. Dan Rasulullah pernah menjilidnya karena meminum minuman keras. Orang itu, Abdullah ini, pernah dijilid, pernah dicambuk karena meminum minuman keras. Pada suatu hari kemudian dia berbuat lagi, kemudian Rasulullah menyuruh lagi menjilidnya. Nah, ketika dicambuk itu ada orang-orang pada mengatakan, Allahumma la'anhu, ya Allah laknatlah dia. Ma aktsaru ma yu'tabi, tambahkan banyak laknatnya ya Allah, karena dia lagi-lagi meminum minuman keras. Maka Rasulullah berkata, la tal'anahu, jangan kamu melaknatnya.
fa innahu yuhibbullah wa rasulah, karena dia termasuk orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Hadis sahih riwayat Bukhari. Jadi orang bisa memiliki jiwa iman, beriman kepada Allah, mencintai Allah dan Rasulnya, tetapi dalam batas-batas tentu berbuat dosa. Apakah bisa orang yang mencintai Allah dan Rasulnya berbuat dosa? Kata kebanyakan kita, ya nggak mungkin. Orang beriman, orang cinta kepada Allah dan Rasulnya berbuat dosa, nggak mungkin. Pasti orang yang sudah mencintai Allah, mencintai Rasul, tidak pernah berbuat dosa. Lah, kenyataannya ini bagaimana? Hadis Nabi. Apalagi ini berkali-kali sudah dijilid, sudah dicambuk. Orang lain suruh, oh lanat ayo, kita lanat. Karena sering sekali dia berbuat, kata Rasulullah, jangan melaknatnya, karena dia termasuk cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah, Allah Rasulullah bukan bicara dengan pikirannya, tapi wahyu. Jadi orang cinta kepada Allah dan Rasulnya perkara batin, dan Nabi menyampaikan pasti sudah benar. Jadi ketentuannya orang bisa cinta kepada Allah dan Rasulnya tapi masih berbuat dosa. Wa hadza amrun mutayaqin bi tawaifun katsirah wa imatil ilm fil ilmi wad din. Maka inilah ya ketentuan yang menjadi urusan yang meyakini ahli ilmu dan din dalam masalah ini. Dalam hal ini ketentuan Ahlussunnah jelas, tetapi Jahmiyah dan Murji'ah, Qadariyah dan Syiah dan Khawarij tidak menerima hadis-hadis semacam ini. Maka kita menerima seluruh hadis, tetapi ketentuannya perlu penjabaran. Bukan seperti kelompok ahlul bidah yang lain, kalau tidak sesuai dengan pikirannya maka ditolak hadis itu. Nah, dari aib ahlul bidah, kekeliruan ahlul bidah adalah satu sama lain saling mengkafirkan. Ahlul bidah yang Khawarij mengkafirkan Murji'ah, yang Murji'ah mengkafirkan Khawarij, ya. Yang Syiah mengkafirkan Qadariyah, macam-macam saling mengkafirkan. Maka itu aib aib ahlul bidah, saling mengkafirkan dengan perbuatan bid'ahnya. Kalau Ahlussunnah itu merupakan pujian ahlul ilmi bahwa mereka bisa berbuat keliru tetapi tidak mengkafirkan. La yukhati'una wa la yukaffiruna. Tidak memastikan tidak keliru, tidak, dan juga tidak mengkafirkan. Ya, tinggal sedikit lagi. Sebelumnya kita sampaikan sebagai peringatan dari pembahasan tadi, maka dalam ketentuan Ahlussunnah ada tema topik, ya. Ada musyahada li muayyan bil jannah wan nar. Tidak ada persaksian untuk orang-orang tertentu dia termasuk ahlul jannah
atau alur surga, alur neraka. Ini ketentuan yang baru yang tadi kita bacakan, bahwa kita tidak boleh memastikan atau menyaksikan seorang tertentu sebagai ahlun nar atau sebagai ahlul jannah. Mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khotimah, itu mudah-mudahan. Maka tidak ada memastikan. Seperti misalnya dia berjuang mati syahid. Sebab di zaman Rasulullah orang berjuang berani sekali, mati terbunuh di medan perang. Kata sahabat, dia pasti ahli jannah. Kata Rasulullah, enggak, dia ahli nar. Persaksian kita sebagai ahli jannah, ahli surga, tetapi Allah Rasulullah mengatakan dia ahli nar. Kita sekedar dugaan, tapi Rasulullah memastikan. Kalau orang mati syahid di medan peperangan, nah kalimat kita jadi sudah memastikan. Tidak boleh memastikan insyaallah syahid. Tetapi kebanyakan kalimat kita dipotong syahid. Insyaallah syahid. Ketentuannya sudah ada. Barang siapa berjuang fisabilillah dengan iman, dengan harta dan nyawanya, dan terbunuh dalam medan perang dengan ikhlas, ya insyaallah syahid. Kan nggak boleh memastikan. Di dalam sabdanya Nabi, dari sekian banyak sahabat, ada 214 sahabat, 214.000 sahabat, yang cuma disaksikan cuma 10. Ini syahid. Abu Bakar syahid, Abu Bakar fil jannah, Umar bil jannah, Utsman fil jannah, Ali udah 10-10-nya. 10 orang cuman yang disaksikan oleh Rasulullah, ditambah dengan yang sendiri-sendiri. Bilal disaksikan, Fatimah disaksikan, Khadijah disaksikan. Paling sekitar enggak sampai 20 yang disaksikan oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Yang lainnya tidak. Padahal sahabat itu semuanya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau begitu kita apalagi tidak boleh memastikan. Kalau ada yang meninggal, insyaallah husnul khotimah dalam Islam. Gitu saja. Kita sholat aja, sholatkan karena johirnya di orang Islam. Kita doakan mudah-mudahan diampuni kekeliruannya, dibalas amal solehnya, mudah-mudahan masuk surga, mudah-mudahan. Maka doa kita mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu. Allahumma rahmhu wa'afu wa'fu anhu wa'fu anhu. Begitu yang dibenarkan oleh akidah kita. Maka tidak boleh memastikan, apalagi memastikan. Sekarang ada lagi al-maghfuru lahu. Al-maghfur kan berarti di surga kan pasti orang diampuni. Maka kalimat-kalimat almarhum itu kurang tepat. Almarhum kurang tepat. Almarhum itu orang yang pasti dirahmati, apalagi al-maghfur yang pasti diampuni. Maka almarhum hanya ada di Indonesia. Hanya ada di Indonesia. Di luar negeri nggak ada. Kalau Allah yarham, nah itu
masih mungkin. Mudah-mudahan Allah merahmati, bukan ya, almarhum. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, lebih kurang maaf. Kita nanti melanjutkan, masih ada sedikit dari bab iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, lebih kurang maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.